Oh, nyerang negara liya nih, serang kahyangan. Serang PBB. Serang. Yang das-das banget. Das-das lah, ya. Nah, Belut. Bathara Guru ada cerminan pemimpin yang pelin-pelan. Awal kegelapan dari situ ya, dia tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia. Jadi kalau Pracona lagi kuat nih goblok ngono. Patriot kan TNI kita kan, sangat patriotis kan. Jadi sudah lazim di zaman dulu, oh kamu berjasa kan anakku PN. Sebuah novel pahlawan kesunyian. Nah, bangsa Dewa harus suci nih, tidak boleh terlibat perang terbuka. Ya, harus itu jangan-jangan lip service. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di Buka Buku, sebuah tayangan yang akan mengulas sebuah buku dan akan menceritakan pengalaman tamu-tamu kita tentang pertemuannya dengan buku dan kesannya terhadap buku-buku yang ia baca yang tentunya unik. Kesempatan kali ini kita kedatangan seorang kawan lama, yaitu namanya Giri Suratno, bener ya? Betul. Giri Suratno, rumahnya mana? KTP atau rumah yang ditinggali? Asli Purwokerto saya. Asli Purwokerto. Tinggal di Karanganyar, KTP Sukoharjo. Mumet lah ya. Oke. Tinggal di Karanganyar, KTP-nya masih Sukoharjo. KTP Sukoharjo. Ingin pindah kakak. Mas Giri ini sekarang adalah seorang guru ya, bener ya? Guru di mana? Di SMP Al Irsyad Surakarta. SMP Al Irsyad Surakarta. Guru bahasa Indonesia ya, mengajar bahasa Indonesia. Oke, dan pada kesempatan hari ini buku yang akan kita ulas adalah The Darkness of Gatotkaca karya Pitoy Amri. Kita ngobrol tentang wayang ya? Iya, kembali ngobrol wayang. Pentingnya saya hadir di sini, saya kan penonton berat channel ini. Oke. Saya melihat konten wayang sebelumnya yang Sing Durna mendamping Anda buruk. Tidak bisa mengimbangi, maka pentingnya saya hadir di sini untuk menaikkan pamor dunia wayang kembali. Oke. Mulia sekali. The Darkness of Gatotkaca. Pak Pitoy Amri. Halo Pak Pitoy. Halo Pak Pitoy. Kita ulas lagi. Semoga saya mendapat diskon di pembelian berikutnya. Katanya orang saya tidak sepakat terhadap pembeli yang meminta diskon penulis. Kenapa? Kita harus menghargai dengan cara tidak ngenyang. Tapi ketika kemudian penulis memberikan diskon, itu peristiwa kebaikan hati. Tapi tidak berangkat dari kita yang ngenyang. Oke. Pertanyaan pertama gini. Berarti suka wayang ya? Iya, suka. Saya berasal dari keluarga yang cukup dekat dengan wayang, meskipun tidak ada keturunan entah niyogo atau dalang, tidak ada, tapi mbah kakung saya itu selalu membawa saya ketika ada pertunjukan wayang dimanapun gitu. Oh, ya, kemudian diajak nonton, dan saya selalu mendapat tempat di belakang apa itu, pembantu dalang jenis apa? Oh ya? Saya selalu mendapatkan tempat di belakang. Mbahnya ada orang dalam? Iya, mungkin kenal dengan dalangnya, tapi saya selalu mendapat tempat itu. Berapa kali saya ingat ya, ketika saya masih di Banyumas sana. Dan kemudian mungkin dari situ kemudian saya jatuh cinta kepada wayang. Kemudian rutin mendengarkan siaran di radio. Di radio jatuh cinta saya terhadap wayang dan dalang, khususnya pertama kali kepada almarhum Ki Entus Susmono. Oh, pertama Ki Entus. Jatuh cinta saya sama Ki Entus ya, dari cara dia yang membawakan cerita, termasuk sangat bersedih ketika kemudian ternyata kondur duluan. Ya. Cepat ya diambil ya. Ya, saya ingat banget pertunjukan terakhir di Isi Surabaya, itu duet bareng almarhum Pak Mantep ya, yang kemudian dua-duanya sudah kondur. Di situ Pak Mantep pamitan sama almarhum Pak Entus bahwa kemungkinan dia tidak lama lagi. Yang ada simbolik menyerahkan wayang saya juga nonton itu. Ya, itu lakon di YouTube. Sama apa ya di YouTube Mas? Itu nggak salah orangnya kelahiran Gatotkaca nih. Iya, betul. Kelahiran Gatotkaca. Jadi di situ almarhum Pak Mantep pamitan bahwa menyerahkan ya pertunjukan wayang ke generasi yang lebih muda. Qadarullah yang muda yang meninggal dulu. Wah, itu misteri dunia. Oke, berarti kita pernah nonton wayang bareng kan, yang di dekatnya pertigaan itu, yang kita kaget karena setiap penonton diberi makan.
kita terlalu sering nonton wayang bareng yang di mana. Nah, paling sering ya otomatis di Taman Budaya ya setiap malam Jumat Kliwon. Oke, kenapa atau ini pertemuan dengan buku ini bagaimana? Pertemuan ini adalah gini Mas, Pitoyo Amrih adalah satu dari 2 penulis yang saya kagumi. Wayang? Bukan. Satu dari 2 penulis. Pertama Pitoyo, yang kedua Andrea Hirata. Jadi kan biasanya alasan membeli buku itu ada 2. Satu suka dengan penulisnya, 2 suka dengan bukunya. Nah ini kan hal yang berbeda dengan bukunya. Jadi kadang, contoh saya pernah jatuh cinta kepada novel cerita-cerita sejarah. Maka karya siapapun saya lahap. Nah tapi ketika saya jatuh cinta dengan penulisnya, semua judul saya lah. Bahkan mungkin kalau Pak Pitoyo nulis buku diary, tak tutup Mas. Tapi ya belum mau nulis buku diary ya. Kita rasa Pak Singko ini kangen. Ya termasuk jatuh cinta ya. Ini adalah buku Pak Pitoyo saya yang pertama. Saya lupa buku pertama. Saya lupa belinya tahun. Yang jelas saya masih di Purwokerto. Berarti kisaran 2009 atau 2010. Karena saya masih SMA. Saya ingat banget, saya beli ini sepulang sekolah. Boleh nyebut nama tokonya nggak tahu? Boleh. Saya beli di Togamas Purwokerto. Waktu itu ada di Jalan HR Bunyamin, dekat UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ketika saya sudah di Solo, kemudian saya mudik ke Purwokerto lagi. Saya lupa tahunnya, saya mencoba ke Togamas lagi untuk nyari buku lagi, dan sudah berubah jadi warung makan. Togamas Solo. Togamas Purwokerto. Togamas Solo juga sama. Tapi pindah, dan saya tahu pindahnya kan. Nah ini Togamas Purwokerto saya tidak tahu pindahnya. Togamas Solo kan dulu di situ ya. Di perempatan DKT. Sekarang kan ganti utara jalan. Pindah kan karena tergusur oleh pabrik-pabrik. Iya. Gitu kan. Nah itu jadi apa? Intelektual digeser oleh budaya pop ya. Miris ya. Bukan budaya pop ya, pabrik lebih ke arah kapitalisme. Itu harus ngomong nih penonton. Oke. Ini kan buku pertama berarti ya. Apa kesannya tentang buku ini? Saya dulu belum tahu siapa Pak Pitoyo. Belum. Intinya aku nonton judulnya, Gatot Kaca ya. Dan waktu itu aku ingat banget Mas, harganya 20.000. Oh ya? Iya, harganya 20.000. Tahun 2010 itu saya jadi menyisikan uang saku ya. Kemudian memang waktu itu cukup suka baca buku. Jadi harganya 20.000. Apik iki ketoke Gatot Kaca. Nah, kemudian saya beli dan saya baca dan mulai jatuh cinta sama novel wayang. Dan punya beberapa novel wayang di luar karya Pak Pitoyo. Tanpa kemudian merendahkan karya yang lain, saya kira karya Pak Pitoyo yang paling bagus yang pernah saya baca. Menurutku juga gitu. Ya. Ini subjektif ya. Subjektif. Jadi dua orang subjektif 2 orang seperti itu. Ini saya kan juga pernah baca buku ini ya, The Darkness of Gatot Kaca. Kalau saya ketika dulu baca buku ini tidak sepakat dengan judulnya. Kenapa? Saya lebih sepakat Dark Side. Sisi gelap. Darkness kan kegelapan ya. Kegelapan. Menurut Anda lebih cocok yang mana? Sebelum ke isi. Sisi gelap dan kegelapan. Joko digugat Pak Pitoyo. Enggak kan pembaca boleh kan. Ya, kita tidak bisa menulis ini tapi terdapat kan akhirnya itu bukan 2 hal yang harus dipermasalahkan ya. Sisi gelap dan kegelapan. Jadi kan lebih menonjolkan bagaimana kegelapan hidup dari seorang Gatot Kaca sebelum nanti kita masuk ke isinya ya. Saya kira. Dan menariknya Pak Pitoyo menurut kita itu kan bisa mengangkat pergulatan batin seorang tokoh. That's right. Dan bisa menyampaikannya dengan epik, indah ya. Nganti merinding. Saya baca novelnya Pak Pitoyo sampai meneteskan air mata itu Narasoma. Keren meneteskan banget. Air mata. Iya. Pas akhir bulan macamnya. Iya, coba jalur uang belanja. Oke, ini ya. Mungkin anomali ya, karena Gatot Kaca kan kita kenal sebagai pahlawan. Nah itu dia yang kemudian atau istilah dalam sastranya dekonstruksi. Oh iya, boleh. Dekonstruksi. Apa? Coba ceritakan Gatot Kaca apa kegelapan ini sebelah ini? Nah mungkin gini, bagusnya juga Pak Pitoyo ketika menceritakan sebuah tokoh mengambil setting waktunya sangat jauh. Iya kan, kisah-kisah contoh Gatot Kaca kan setting waktunya sangat jauh. Ya, jauh sekali sebelum kelahiran Gatot Kaca, yaitu ketika bangsa dewa mendapatkan kegeger kan,
ketika ditantang oleh Prabu Kalapracona itu. Kalapracona. Kan ditantang lah. Di situ kan muncul kegegeran. Ya. Ini sebenarnya bukan kasus baru ya. Ketika kita tahu kisah-kisah pewayangan, ini kan bukan kasus baru. Dulu kan Maesasuro dan Lembu Suro pada kasus Subali Sugriwa. Kasusnya kan sama. Ya, bangsa Dewa mengalami ancaman yang nyata, muncul potensi perang terbuka, mencari martir. Kok martir ojo? Jago. mencari jago. Ya. Nah, waktu itu kasusnya kan Subali Sugriwa yang jadi jago, kemudian mendapatkan hadiah Dewi Tara. Ini kan kemudian kasus yang kesekian mungkin ya, yang kesekian yang kemudian kembali muncul ancaman terbuka. Dan polanya sama ya, kerajaan Kahyangan diusik, terus ono pihak-pihak mungkin sebagai kebanyakan buto yang ingin merebut tahta itu. Iya, merebut tahta itu karena kekuatan bangsa Dewa kan belum pernah teruji. Nah, di sini juga bagusnya Pak Pitoyo. Mungkin juga Pak Pitoyo sudah mengadopsi bagaimana cerita pewayangan ini yang awalnya punya background Hindu-Buddha berbalik menjadi bernafas Islam ya. Jadi bangsa Dewa diposisikan sebagai ras. Sebagai ras, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau di kisah Hindu-Buddha kan sebagai Tuhan yang punya kekuasaan prerogatif. Nah, jadi bangsa Dewa ini ras loh, seperti ada yono ras dewa, no ras manusia, no ras raksasa, ras ulo, nah ras ular, ras bangsa ikan dan sebagainya. Nah, jadi diposisikan sebagai ras yang memang ada kalanya bisa digugat. Gitu. Nah, jadi ini kehebatan Pak Pitoyo. Jadi kemudian menghilangkan ya nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha di dalamnya. Ini kan kasus Kahyangan digugat oleh kerabat, benar-benar tantangannya terbuka itu ya. Jadi Sekipu datang, Patih Sekipu datang memberikan surat tantangan terbuka, menunggu jawaban ya. Kalau dalam satu warsa tidak memberikan jawaban berarti menandakan siap digempur. Nah, ini kan tantangan terbuka. Nah, di sini bangsa Dewa terutama lewat Batara Guru ya mengatakan bahwa bangsa Dewa harus suci nih, tidak boleh terlibat perang terbuka. Ya, harus itu jangan-jangan lip service. Saya tidak bilang seperti itu ya. Saya takut. Ya, jadi tidak boleh terlibat perang terbuka, harus terlihat suci ya. Perkara kemudian memang aktor di belakangnya adalah bangsa Dewa. Iya, intinya bangsa Dewa harus hadir di tengah ras manusia sebagai bangsa yang suci. Tidak pernah sebagai penengah. Iya, sebagai penengah, sebagai penenang kedamaian. Tidak pernah terlibat perang terbuka. Lah, masalah muncul berikutnya adalah Kalapracona ini di dalam tubuhnya mengalir darah bangsa raksasa dan bangsa Gandharwa. Nah, ini kan bangsa ras campuran ya yang kemudian menjadi ras unggul ya di dunia pewayangan. Nah, di sini bagusnya Pak Pitoyo ketika mendeskripsikan tokoh sangat detail, termasuk mendeskripsikan pertempuran. Iya betul. Ya, sangat detail. Suara panah, ya. Suara tibruk. Nah, itu kita seperti hadir di dalamnya. Kita dengan mudah memvisualisasikan ya. Terlepas memang kita punya pengetahuan sekitar itu. Jadi ketika Pak Pitoyo mendeskripsikan tokoh ini, kita sudah punya referensi bentuknya sebelumnya. Tapi itu akan mempermudah pembaca awam yang awal. Itu akan lebih mudah. Nah, tantangan terbuka. Ternyata Kalapracona punya darah campuran yang dimana secara teori, jadi bangsa Dewa punya teori. Darah campuran ini hanya bisa dikalahkan oleh seorang kesatria. Darah campuran juga? Nah, yang di dalam tubuhnya mengalir darah campuran juga, yaitu darah campuran bangsa raksasa dan bangsa manusia. Darah bangsa raksasa di dalam tubuh kesatria ini akan mampu mengimbangi kesaktian Kalapracona secara fisik ya, daya tahan tubuh. Bahasa Inggrisnya agility. Ya, daya tahan tubuhnya itu bagus. Nah, darah bangsa manusia akan memberikan kesadaran kecerdasan yang tidak dimiliki Kalapracona. Jadi Kalapracona lagi kuat nih goblok ngono. Ya, jadi kan ada kayak gitu. Nah, sementara Bang Ras ini yang akan diciptakan ini kan lebih kuat tapi pintar. Ini tidak. Nah, sudah ada sebenarnya. Tapi perempuan. Siapa itu? Sopo jenenge lali. Tapi ada di buku itu dijelaskan sudah ada tapi perempuan. Nah, di sini kemudian masalah muncul. Lagi piye untuk nandingi dengan sekian warsa satu waktu itu kan hitungannya kan warsa ya. Warsa itu kan 1 tahun ya. Sementara kita tidak punya stok nih kesatria seperti ini di bangsa manusia yang dijadikan jago. Nah, maka kemudian muncullah
ide gila dari Bathara Guru ya. Ini kan sebenarnya bukan yang pertama ya, ide-ide muncul gila dari Bathara Guru seperti ini. Sampai kemudian kita lihat banyak kan kisah-kisah Bathara Guru dipengaruhi oleh Bathari Durga dan sebagainya untuk membunuh Arjuna dan sebagainya kan. Pelin-pelan ternyata pemimpin Bathara Guru itu. Bathara Guru ada cerminan pemimpin yang pelin-pelan. Saya punya pendapat lain bahwa dia terlihat pelin-pelan, tapi ternyata kan ada maksud yaitu untuk menguji kesatria itu. Nah, itu tergantung bagaimana nanti kita lihat sudut pandangnya ya. Saya tak sudut pandangnya bijak saja ya. Iya, seperti kasus Durna kemarin ya. Oke, kembali ke cerita ya. Kan tidak punya stok. Akhirnya harapan satunya muncul pemikiran gila dari Bathara Guru akan mempertemukan Werkudara dengan siapa itu putri dari Pringgondani, yaitu Arimbi. Karena waktu itu Pandawa sedang mengalami pembuangan kasus Pandawa Dadu yang pertama. Karena Pandawa Dadu nanti berlangsung lagi di Amarta yang kedua, ketika mereka kemudian dibuang ke Wirata kan. Ini Pandawa Dadu yang pertama. Jadi belum ada Amarta. Jadi Pandawa Dadunya masih di Astina. Jadi terbuang, mereka sedang membangun itu. Terjadilah konflik pertama antara Arimba, adik-adiknya, Brajadenta, Brajamusti, Brajawikalpa, Brajalamatan. Nah ini nanti akan ada dua versi yang kemudian kita bahas. Tapi kita akan merujuk pada versi yang ada di buku ini. Iya, karena nanti ada versi bijaknya. Nah, ada versi bijaknya. Nah, jadi terjadilah konflik terbuka pertama nih. Arimba merasa terusik. Ya, merasa terusik. Dia kan bangsa raksasa. Loh kok ada orang buka wilayahnya. Ada buka lahan tanpa izin. Loh ini kok eksploitasi. Oh ini rakyat terbengkalai. Wah kok ini ngomongnya. Kok tekan kono anakku isi cilik mas. Nah jadi kok ada buka lahan, ini tidak ada izin ke Pringgondani, merasa terusik kan. Nah waktu itu Bratasena sedang, atau Bima ya, atau Werkudara, Bima sedang membuka lahan tuh di sisi utara kalau tidak salah ya, sedang masangi patok loh. Tiba-tiba Arimba dan adik-adiknya itu menggempurlah langsung. Nah, terjadi salah paham. Bima yang memang bukan tipe kesatria yang bisa berbicara, dalam artian bisa berbicara dengan apik lah ya, beretorika, ketemu dengan Arimba yang memang sudah temperamen, merasa wilayahnya diusik. Das banget, das. Nah, gelut, terjadilah pertempuran dan terluka, akhirnya meninggal Arimba meninggal. Intinya itu adalah kecelakaan. Karena intinya salah paham. Sebenarnya itu bisa diselesaikan jika kekeluargaan. Bima dan Arimba duduk bersama, ngopi-ngopi sik ngono ya, nduk ki piye karepe. Aku njaluk wilayahmu ya entuk ora apa-apa mulih. Sebenarnya dan Gatot Kaca mungkin tidak lahir. Nah, jadi itu intinya salah paham. Kemudian melihat kakaknya terbunuh, khas bangsa raksasa kan pengecut. Melihat orang yang mereka anggap paling kuat saja kalah, apalagi kita. Nah itu kan pengecut sekali. Akhirnya Arimba ini digendong pulang oleh adiknya, dibawa ke Pringgondani, dibawa pulang. Nah ternyata ketika Arimba dan adik-adiknya ini menggempur Bima, dulu kan Melayu toh mas, orang numpak ojek online toh dari Suwi, Melayu lah. Arimbi kan di Pringgondani nih sendirian. Datanglah Bathara Narada. Datanglah Bathara Narada dikandani le. Karena karena selama ini Arimbi itu bermimpi. Dari mimpinya itu dia merasa bahwa jodohnya itu bukan bangsa raksasa. Jodohnya itu bukan bangsa raksasa. Kita mimpinya ya sing gawe. Nah, mungkin di dalam mimpi itu bangsa dewa ikut terlibat memanipulasi mimpi. Lah, muncullah Bathara Narada. Aku ngerti kok keinginanmu. Kan kaget ya. Arimbi itu kaget loh kok ono manusia dengan wujud seperti ini ya. Nah kemudian dengan berbagai tipu daya lah ya, sehingga dengan berbagai tipu daya Arimbi dipermak, di makeover, menjadi seorang putri yang sangat cantik. Jadi seorang putri yang sangat cantik. Arimbi sendiri kaget dan diminta jalan ke selatan berarti ya. Pokoknya kon mlaku rono. Ya nanti di sana ada sosok tinggi besar, kuwi jodohmu. Gampang teman ya. Sosok tinggi besar itu jodohmu. Nah, ketika
adik-adiknya berarti ya, karena Arimba sudah meninggal, adiknya pulang membawa Arimba ini. Ternyata Arimbi keluar dari istana, kemudian berjalan. Selama Arimbi dalam perjalanan ini, Kresna sudah menenangkan Bima ini. Kresna sudah menenangkan Bima dan bilang, "Enggak apa-apa, wis mati opo meneh." Ya, tapi Kresna yakin setelah ini mesti urusannya bakalan dowo. Nah, ini rajanya enggak mati kok ya. Rajanya mati, tapi Kresna mencoba menenangkan Bima, menenangkan Bima. Andai kan kamu tahu bahwa tadi yang nyerang itu adalah Raja Primbondani yo. Ketoke ono omongan serba salah. Intinya kita buka lahan, dianya datang dengan rasa marah. Nah, kemudian langsung terjadi pentingnya sedang menenangkan salah paham. Datanglah Bathara Narada melanjutkan skenario. Diomongi bla 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 yang intinya sebentar lagi akan datang putri cantik itu jodohmu. Dan sudah ya. Dan sudah khasnya Werkudara mungkin ya, sudah khasnya Bima ketika ada titah ya yang dia tahu adalah laksanakan. Ya, bahkan ketika titah itu ternyata berencana untuk membunuhnya ya, seperti dalam kasus Durna kemarin ketika diminta mencari banyu suci Parwitosari, kayu gong susui ngangin ya. Itu kan sebenarnya ingin mencelakakan. Ya. Meskipun ada pandangan bijak. Bijak ya. Ya, jadi itu. Pemain nanti ada datang wanita cantik jodohmu. Itu jodohmu. Nah, waktu itu Pandawa sudah lengkap ya. Kayaknya kecuali Distira kayaknya. Nah, kemudian datanglah si Arimbi yang kemudian ketemu. Lah, Arjuna saja sampai kaget, wah yuk nemen. Ya, sampai Arjuna bilang, beruntung sekali kamu sudah dijodohkan dengan perempuan yang sangat cantik seperti ini. Lah, akhirnya terjadilah pernikahan itu dan Arimbi hamil tanpa kita ceritakan bagaimana prosesnya. Oke. Intinya Arimbi hamil dan hamilnya dipercepat. Oleh bangsa Dewa karena bangsa Dewa membutuhkan manusia ini. Nah, satu hal yang kemudian tidak dijawab oleh Pak Pitoyo dalam buku ini adalah dari mana bangsa Dewa yakin bahwa yang keluar akan laki-laki. Kalau tiba-tiba perempuan, apa ya gagal programnya, ya kan? Dan tidak dijawab, tidak terjawab. Kegelisahan itu saya baru muncul ketika saya baca buku ini sudah ke yang kesekian kali lah. Itu terjawab karena yang tidak diceritakan tadi loh. Program hamilnya gimana kan itu nanti. Oh iya mungkin iya tadi di skip tadi ya. Kita nanti bahas di behind scan nanti. Nah, kehamilannya dipercepat, lahirlah. Lah ketika lahir ini dibawa ke Kahyangan. Maka ketika Narada bilang bayi kita pinjam dulu ya. Lah Arimbi sempat merengek sebenarnya, tapi sudah khasnya Bima kan. Wis to manut to. Sudah khasnya Bima maka dibawa ke Kahyangan. Karena memang yang kemudian diberi nama Tutuko itu ya, Tutuka yang kemudian memang disiapkan untuk menghadapi perang terbuka dengan Kalapracona dari Giling Besi itu. Lah itu kan kemudian ditempa ya, ditempa sedemikian rupa. Awal kegelapan dari situ ya, dia tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia. Masa kecil yang bahagia, tidak pernah ditimang oleh ibunya. Dia dibesarkan secara instan langsung gede. Jadi gedenya cepat ngono gitu. Dimasukkan ke kawah Candra Dimuka, digembleng sedemikian rupa. Kemudian di sini liciknya bangsa Dewa bahwa Gatotkaca terbentuk menjadi sosok kesatria yang tidak ada satupun senjata yang mempan. Orang cerdas tapak, orang luning pandai sisa Gurindos. Kecuali satu. Nah, jadi bangsa Dewa itu menciptakan rencana di atas rencana. Betul sekali. Menciptakan rencana di atas rencana. Kecuali satu ya Kontawijayandanu. Ini kan rencana di atas rencana ini. Jadi bangsa Dewa ora gelem no. Nek ini nggak cerdas apapun, suatu saat gugat meng bangsa Dewa, kita bisa apa? Nah, maka kita punya tali kekangnya. Ini juga yang kemudian membuat Gatotkaca selalu patuh terhadap bangsa Dewa ya. Karena pengapesan itu. Iya, jadi dia dibungkam. Jadi seperti orang-orang cerdas yang tiba-tiba kok manut, berarti dia dibungkam. Gatotkaca yang manut tadi. Akhirnya setelah dari kawah Candra Dimuka gede menghadapi Kalapracona. Singkatnya terus menang. Yes, Terus Bali. Saya pengen menggali itu sisi gelapnya sebelah mana. Kalau tadi kan pertama ternyata kita tahu bahwa dia tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia. Yang menurut ilmu psikologi modern itu berdampak pada
kedewasaannya jelas. Dia kan menengan terus rata waru-waru, gampang tersinggung dengan sikap orang lain. Oh ya? Iya, dia gampang tersinggung dengan sikap orang lain. Ketika orang lain ini ngomongnya Gatotkaca apa teman kita? Kayak itu faktornya banyak ya. Jadi gampang tersinggung dengan sikap orang lain ya. Ketika orang lain bersikap sedikit aneh dia tersinggung. Mesti gara-gara aku ini. Overthinking. Itu pentingnya punya masa kecil yang baik. Pentingnya imunisasi ketika bayi itu. Terus peristiwa apa lagi yang mengungkap pergulatan batin atau kegelapan Gatotkaca? Disinilah juga kemudian peran Kresna ya. Kresna kan nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan membahas sisi gelap Kresna. Tapi belum ada bukunya ya. Nanti kita terbitkan sendiri. Jadi Kresna sengaja memang, jadi Gatotkaca biarkan saja di modelnya seperti itu. Dia di sengaja. Buku ini gitu ya? Iya, di buku ini Kresna memang sengaja menjaga jarak dengan Gatotkaca. Jadi hatinya harus ditempa biar memang keras hatinya seperti itu. Sok kanggo. Ya sok kanggo karena suatu saat dia akan diciptakan menjadi mesin pembunuh yang mematikan. Kayak gitu, mesin pembunuh. Dia memang diciptakan menjadi mesin pembunuh. Nah, peristiwa kegelapan berikutnya otomatis pemberontakan paman-pamannya ya. Betul. Ini paling mungkin sangat menyakitkan bagi Gatotkaca. Jadi ketika dia sebenarnya dia kan detik itu belum dinobatkan menjadi Ratu Pringgondani. Pangeran Anom ketika muncul nobat tiba-tiba ada pemberontakan. Jadi waktu itu kan ada dua pamannya yang memang membimbingnya ya, ada Kalabendana dan Prabakesa. Prabakesa itu kan membimbingnya. Ketika ada suara aneh, dia keluar tiba-tiba ketika masuk ke dalam kendali Kalabendana dan Prabakesa sudah diikat dan diancam golok. Dan seumur hidupnya kan Gatotkaca tidak pernah bertemu tuh dengan paman-pamannya, Brajadenta, Brajamusti, Brajawikalpa dan Brajalamatan. Dia tidak pernah bertemu, hanya pernah dengar ceritanya. Tapi kan ceritanya simpang siur yang diterima, simpang siur. Dia tahu bahwa uanya yaitu Arimba meninggal oleh ayahnya. Hanya tahu kan hanya sebatas itu. Nah, penyebabnya kok bisa sampai meninggal apa? Kan simpang siur, dan ini juga yang kemudian dijaga oleh Arimba. Nah, ketika tahu paman yang dia sayangi dua orang ini ya, si Kalabendana dan Prabakesa itu diancam dan Gatotkaca tetap diam. Gatotkaca kan tidak begitu punya sopan santun ya, karena tidak tahu. Bukan karena sembrono, karena memang tidak tahu caranya bertutur sapa dengan orang yang lebih tua. Waktu kan meskipun sempat diajari oleh Petruk, tapi kayaknya kan memang butuh waktu yang panjang ya untuk mendidik seorang Gatotkaca. Nah, ketika melihat pamannya terancam, Gatotkaca sebenarnya mencoba bertutur sapa. Ya, salam hormat saya paman, baru kali ini kita punya kesempatan untuk bertemu. Nah, Gatotkaca sebenarnya mencoba untuk memulai pembicaraan dengan sopan, tapi ternyata Brajadenta ya dan Brajamusti, terutama Brajadenta ya, sebagai yang kedua kalau tidak salah, anak yang ketiga ya setelah Arimbi, merasa bahwa kemudian intinya ngomong-ngomong ngunen-nguneni Gatotkaca gitu. Kena anak haram lah dan sebagainya ngunen-nguneni panas. Lah disinilah sisi gelapnya. Jadi ketika tidak sabaran, tidak bisa menelaah, mencoba ayolah diajak ngomong apa atau karepe man. Ya, iki karepe piye? Seharusnya kan kayak gitu loh. Dionen-nguneni panas. Akhirnya sebenarnya Brajalamatan dan Brajawikalpa sudah gentar ya, karena mereka kan tahu ya kisah Gatotkaca piye iso ngalahke Kalapracon dan sebenarnya ini wis kadung teles iki. Wis kadung teles iki wis kadung nyemplung wis maju wae, mundur yo teles, maju ya teles, wis maju wae to apapun hasilnya. Jadi kan dionen-uneni panas, ternyata dalam sekejap mata 4 paman itu meninggal di tangannya ya. Brajadenta di tangan kanan, Brajamusti di tangan kiri, Brajawikalpa digigit kalau tidak salah. Nah ini dia karena kita kan tidak bisa memungkiri ya Gatotkaca kan turunan raksasa. Jadi dia memang masih bertarung dengan cara raksasa, terkadang menggigit ya karena dia punya taring ya. Kemudian pamannya yang terakhir lewat punggung. Ini versinya Pak Pitoyo. Kan ada versi lagi 4 pamannya ini moksa. Moksa kan menjadi aji-ajinya kan ada tinju Brajadenta dan Brajamusti. Nah kan ada versi itu, tapi kita membahas versinya Pak Pitoyo. Kemudian lagi kasus berikutnya adalah kasus Sesaji Rajasuya. Sesaji Rajasuya itu yang kemudian membuat Gatotkaca cukup terluka itu kan ketika di Sesaji Rajasuya kan Amarta sudah jadi. Amarta sudah jadi,
megah tasyakuran 40 hari mengundang raja-raja di sekitar itu. Raja yang diundang datang. Di situ Kresna yang sudah menitis Wisnu di dalamnya kan ngomong terkait perdamaian dunia tanpa peperangan. Jadi dulu sudah mulai muncul pemikiran bekerja sama, mungkin ekspor impor tanpa kudu perang lah ya. Koalisi putih. Koalisi putih. Jadi sempat muncul pemikiran seperti itu. Jadi, nah tapi itu kemudian dicemooh oleh Niwata Kawaca dari Imaiman-taka. Jadi panas gitu. Opo ya, salah satu bentuk eksistensi kita yang menaklukkan daerah yang lain. Itu kan bentuk eksistensi ya. Wah ramutu, ini ramutu. Lah untuk menggagalkan. Bukan menggagalkan, untuk menyatakan bahwa aku ki mampu. Orang nanggung-nanggung sing diserang, langsung kahyangan. Jadi orang nanggung-nanggung nyambut gawe ki ora usah nanggung. Ingin membuktikan aku mampu, ojo nyerang negara liyane, serang kahyangan. Serang PBB. Lah, melihat Imaiman-taka keluar dari Rajasuya dengan marah dan tidak sesuai protokol ya, tidak sesuai SOP bahwa sekudune kan metune mengko berdangdutan, contohnya ngono ya. Nah iki metu sik. Nah Gatotkaca diperintahkan untuk ngikuti iki karepe Niwata Kawaca ki opo to? Arep ngopo diintai, ternyata menyiapkan pasukan nyerang kahyangan. Jadi bangsa Dewa ki jangkrik aku urusane opo ya. Jadi sing salah ki yo Kresna. Muni-muni ngono sing diserang ini. Nah, ini dan Gatotkaca menghubungi pamannya si Arjuna. Si Arjuna kan dihubungi bahwa intinya kan Niwata Kawaca kok arep nyerang kahyangan paman, iki njuk piye? Yo ayo melu. Nah, tapi serangan itu tidak sampai ke kahyangan ya. Tapi Niwata Kawacanya sampai. Tapi pasukannya tidak dihabisi oleh Gatotkaca dan Arjuna di tengah perjalanan. Tapi Niwata Kawacanya sampai, kemudian di buku lain yang intinya Niwata Kawaca itu kemudian meninggal ya oleh Arjuna, dan Arjuna mendapatkan raja lah, jadi raja di kahyangan. Kemudian mendapatkan istri Dewi Supraba. Jadi sudah lazim di zaman dulu, oh kamu berjasa kan anakku PN. Jadi itu kan Indra ya, anaknya Indra, Dewi Supraba itu. Nah kalau tidak salah sih. Nah intinya, nah itu kemudian muncul lagi di kasus ketika Gatotkaca. Yang itu kegelapannya sebelah mana? Nah belum. Muncul kekecewaan. Dalam diri Gatotkaca, kekecewaan karena yang mendapat legalitas bahwa pahlawan kahyangan adalah Arjuna. Nah, dia kecewa. Kok aku ora diakoni? Nah, dia kan mendapatkan info itu dari Anoman ketika bertapa di Kendalisada. Jadi, loh kok Arjuna kok dapat istri Dresnala? Anoman cerita Arjuna ki pernah diangkat jadi dewa, dapat Supraba ketika menyelamatkan serangan Niwata Kawaca. Loh, juga aku pernah diakoni. Lah muncullah kekecewaan yang kemudian kumulatif kayak gitu. Kemudian kasus pembantaian ketika penculikan keris Kiai Kulanggeni. Nah, waktu itu Pancawala kan berjalan ya, anaknya Yudhistira itu kan berjalan lah ya. Dia kan Pangeran Anom, mau nggak mau akan mewarisi tahta bapaknya. Berjalan, ternyata terjadi penggerebekan, diserang terluka. Nah, ketika di Amarta sedang diobati oleh Antareja. Karena Antareja bangsa ular, bisa mengobati, kan kena racun. Jadi karena keris Kiai Kulanggeni itu kan ada racunnya. Nah, melihat itu panas toh Gatotkaca toh. Loh, kakaknya kok terluka. Siapa sing lukane? Lah, ada seorang prabu di satu wilayah terluka. Wis tanpa babi pun usul dibantai. Habis dalam sehari. Jadi itu memang Gatotkaca tidak terdidik menjadi orang yang mengawali suatu hal itu dengan diskusi. Jadi karepe piye to karepmu kok kerisnya dicolong, bisa dibelek kira. Ora intine Gatotkaca ndi sing nyolong. Babu mati sedino rampung. Nah, ini yang kemudian perjalanan spiritual ini yang kemudian mempertemukan Gatotkaca dengan anaknya Resi siapa itu? Anaknya Prabu Wirata yang pertama, Resi Seta. Jadi perjalanan spiritual ya. Jadi dia sebenarnya ada rasa bersalah, loh kok mau tak pateni. Oh, terus ada penyesalan ya? Ada penyesalan. Dia kemudian terbang di atas laut di wilayah Wirata kan. Jadi kok mau tak pateni yo, kok mau iso mati kabeh koyo ngono. Nah, kemudian dia membersihkan diri, ternyata Resi Seta melihat nih di tengah
ramenya di Wirata ada orang-orang yang dibunuh. Waktu itu di Wirata ada kasus, ada orang Wirata itu dibunuh. Ternyata setelah diselidiki yang dibunuh bukan orang Wirata, yang dibunuh itu adalah orang Astina. Itu kan kasus Pandawa Dadu sing keloro. Pandawa Dadu sing keloro. Jadi ketika Pandawa kok ketemu meneh kan pembuangannya diulangi meneh awit tahun pertama. Tidak boleh konangan. Tidak boleh konangan. Dan licike Duryudana ngutus anak buah iki. Nah, di situ kan terbunuh iki. Dan mulai terendus oh Pandawa nang Wirata. Nah, rame iki. Nah, Wirata kan mulai gelisah. Kok iso pelancong-pelancong dari Astina kok terbunuh, oke mati. Wah, ini nanti hubungan kita dengan Astina memburuk loh kayak gini. Sama lah ya, ini kan hubungan negara. Saya ada orang Indonesia ke negara lain di sana kok dibunuhi ya. TKI kok dipateni? Saya tidak mengetahui itu. jadi ini terbunuh lah. Kemudian Raja Wirata kan Prabu Maswapati ya. Itu kan merasa wah ini harus segera dihentikan ini karena hubungan kita dengan Astina nanti memburuk. Nah, di tengah Resi Seta sedang menjaga wilayah utara kalau tidak salah, muncul ono wong berlumuran darah. Oke. Jangan-jangan iki. Oh, jojo iki tersangkane saiki sing digolek-golek ya. Nah, Gatotkaca mandi kemudian selesai melihat ternyata juga melihat ono wong neng pinggir pantai. Jadi atusnya neng laut ya waktu itu. Jadi neng pinggir dan berpakaian resi. Nah, dia Gatotkaca itu terlanjur kagum dengan resi. Ini ada Resi Anoman yang kemudian menemani hidupnya yang memberikan wawasan ya. Lagi kok ono nganggo pakaian resi neng pinggir pantai. Didekati berlutut. Ya, intinya atiku ki galau ya. Aku bar mateni wong kek. Mentalku kena ya, aku kena mental ya. Aku minta petunjuk intinya, minta dibimbing. Nah, ini dibimbing di Cemoro Sewu kan waktu itu kalau tidak salah. Dibimbing di Cemoro Sewu dan sepertinya setelah kasus itu Gatotkaca menjadi sosok yang lain sampai akhirnya muncullah perang Bharatayuddha. Dia jadi senopati. Nah, sebelum jadi senopati di sini kelicikan bangsa Dewa kembali muncul. Oke. Waktu itu kan ada Karno ya. Betul. Ada Karno. Karno itu punya rompi perak itu pemberian ayahnya dari Badara Suryo, di mana rompi perak itu kan tidak tedas senjata apapun. Nah, bangsa Dewa kan ingin menjaga kesucian. Perang itu nggak nggak sing ra iso kalah nggak ono nang perang itu. Jadi ada potensi semuanya bisa mati. Nah, maka terjadi tukar guling. Jadi Karno setelah ditemui Kresna ya, itu kan Karno sedang manah di pinggir sawah ditemui Kresna. Karno ngomong, "Nek tujuanmu menemuiku ingin bertanya kemana aku berpihak, percuma. Aku sudah berpihak wis cetha meng Duryudana." Intinya kan ya Kresna ngomong, "Ya ndak, mungkin aku mau ngomong bahwa nah di sini perannya Kresna tidak bisa dipungkiri, pasti nanti di Bharatayuddha Karno akan bertemu dengan Arjuna karena dua orang ini yang imbang dalam hal memanah. Dan salah satu kunci dari pertarungan memanah adalah Sais ya, pengendara keretanya. Nah, maka kemudian di sini Karno terpancing kan, masuk ke strateginya Kresna. Memang siapakah Sais dari Permadi kan, Karno manggilnya selalu Permadi ke Arjuna. Sebenarnya detik itu mungkin Kresna kaget ya, kok aku ditekokin ini toh, ini nggak ada rencana ya, nggak ada rencana. Nah, sampai kemudian Kresna ngomong Sais dari Arjuna saya sendiri. Nah, di sini kena mental Karno. Duh, Saisnya kok Bathara Wisnu. Sampai kemudian muncullah pemikiran dari Karno, Saisnya mertuanya sendiri kan, Prabu Salya. Nah, padahal sebenarnya tujuannya main iso ngimbangi Bathara Wisnu, main iso ngimbangi Kresna. Nah, setelah Kresna pergi, tiba-tiba Bathara Indra turun. Nah, tukar guling. Copoten rompimu tak kei Kunto Wijayandanu. Nah, disinilah perang Bharatayuddha menjadi logis bahwa tidak ada sosok yang tidak bisa mati. Bahkan Gatotkaca pun bisa mati karena Kunto Wijayandanu ada di tangan Karno. Dan Kresna tahu bahwa Kunto Wijayandanu itu ada di tangan Karno. Dan tujuan Kresna itu cuma satu, piye carane setelah Bharatayuddha Pandawa ki utuh. Pandawa utuh kan. Nah, anak-anaknya anak-anaknya kan mulai dari Antareja yang dikorbankan. Nah, termasuk menjaga kesucian perang itu kan Antareja dikorbankan kan. Karena Antareja jaduk pol. Iya, Antareja itu punya kekuatan yang tidak tersentuh. Tapi ya telapaknya didilat sing telapakane mati ya. Nah, kan kayak gitu. Jadi dan tahu waktu itu yang jadi panglima di pihak kita sudah masuk Bharatayuddha ya. Oke. Yang jadi panglima di pihak
Pandawa itu Arjuna. Arjuna jadi panglima dan Gatotkaca dikandani. Kowe nang dhuwur le, nang dhuwur turun hanya ketika perlu saja. Hanya ketika perlu saja. Soalnya nek ora perlu rusah ngono ya. Strategine ngono ya. Strategine jadi ditahan saja ya. Jadi nek ora perlu ora usah. Ya, jadilah ketika itu panglima perangnya Arjuna. Tiba-tiba di pihak Kurawa ganti panglima perang. Oh, ganti. Intinya kalah atau bagaimana? Intinya panglima perangnya ganti Karno. Mendengar kabar itu, Kresna langsung nemoni Gatotkaca. Nemoni Gatotkaca. Sesuk dadi panglima perang ya. Kaget kan Gatotkaca. Loh, kok aku? Biasanya kasus pergantian panglima perang ini kan biasanya kasusnya karena panglima perangnya mati. Kok aku? Padahal kan panglima perangnya Jurip, pamanku dewe, paman Arjuna. Yo, sudah tipenya Arjuna bahwa tipenya Gatotkaca ketika diperintah yo ngono wis wae ora usah patriotisme tinggi. Tapi yo di dalam hatinya bertanya-tanya gitu, apa urusane? Lah akhirnya muncullah pertanyaan. Memangnya panglima perang di kubu Kurawa siapa sih wo? Nah, jadi kan wo Prabu ya. Panglima perang di kubu Kurawa pamanmu sendiri, Karno. Kaget. Karena Gatotkaca yang ngerti Kontawijayandanu neng Karno. Ini sebenarnya strategi Kresna ya. Karena Kontawijayandanu itu hanya bisa digunakan sekali. Ya bisa digunakan. Nek Arjuna, kok Karno emosi dibalang Kontawijayandanu mesti mati kan. Nanti Pandawa nggak lengkap. Nggak lengkap. Nah makanya ki gelem ra gelem. Loh, mungkin kan muncul pertanyaan dong, ngopo ora kesatria lain? Dan kesatria lain dipanah ning Karno rampung Kontawijayandanu urung dinggo. Nek Gatotkaca kan dipanah ning Karno ora tedas. Kudu nganggo Kontawijayandanu. Piye carane Karno mesti bakalan ngoncal Kontawijayandanu ketika Gatotkaca menjadi panglima perang seperti itu. Jadi muncullah panglima perang itu, ya dia menjadi panglima perang, dia totalitas. Karno nonton, wah, iki kok ki bocah iki turun lagi juga, dipanah-panah malah prajurit liyane kok. Iya, kok ngenteki wong oke. Kok ngenteki dipanah malah ditadaske ditamengan ke badan ya. Karena memang tidak emosi lah Karno diwawancara Kontawijayandanu. Nah, di sini Gatotkaca pengen menguji ya karena dia terbang ternyata dioyak terus. Dia pengen nguji sampai sejauh mana tuh kesaktian Kontawijayandanu itu. Ternyata memang dia terbunuh. Dia memang sakti, terbunuh. Di akhir hayatnya ini sosok patriot seorang Gatotkaca ya. Apa itu? Di akhir hayatnya, gigi biar caranya Karno mati. Aku kan mudun gitu, terjun bebas karena dadane kena. Biar caranya Karno mati, dia ingin menjatuhkan tubuhnya di atas keretanya itu. Di atas keretanya Karno, tapi Karno sempat menghindar dan mati. Sebelum mati, Gatotkaca itu sempat mengucapkan kalimat. Apa itu? Sahadap. Dia memanggil pamannya yaitu Kolobendono. Karena dia merasa sangat berdosa ya. Di buku itu dikisahkan bahwa Kolobendono kan juga meninggal di Gatotkaca karena rasa emosinya. Menarik sekali. Jadi ketok aku menguasai ya. Ternyata Gatotkaca yang kita nilai sebagai seorang kesatria, seorang pahlawan, seorang patriot ternyata punya sisi gelap, punya kegelapan itu ya. Diawali dari pergulatan batin ini sangat pelik. Iya, sangat pelik. Tetapi dia menjaga sikap patriotismenya itu ya. Sikap patriotisme. Jadi kudu piye? Patriot iki kudu piye? Mengesampingkan perasaannya demi negara atau kudu perasaannya. Jadi menyampingkan perasaan ya. Jadi dia ya biasanya aku bela negaraku lah. Ya apapun perasaannya. Kayak seperti Tentara Nasional Indonesia ya. Wah, cocok gitu jelas. Dan Gatotkaca itu kan mewakili angkatan udara. Iya, kan iso mabur. Karena Antareja, angkatan darat. Karena iso ambles bumi. Angkatan laut, Antasena. Karena dia cucunya Batara Baruna. Betul. Iya. Aku ora ndek pikiran ngono. Iso ono ya. Jadi mungkin nilai-nilai patriotisme Gatotkaca ini juga diwarisi oleh TNI kita ya. Yang patriot kan TNI kita kan sangat patriotis kan. Kalau sangat patriotis iya, tapi kalau mewarisi sikap Gatotkaca saya tidak tahu. Menjaga keutuhan TNI. Selama dari TNI ya kemarin ya. Selama dari TNI ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi intinya ini ada subjudulnya sebuah novel pahlawan kesunyian. Keren ya. Keren. Jadi iya Pak Pitoyo ini loh Mas yang kemudian penting ya. Saya sering loh mendengar omongan-omongan orang
tujuan dari membaca buku itu mendapatkan ilmu, itu kan salah. Oke, berarti kenapa orang-orang harus baca buku ini? Nah, tujuan dari membaca buku itu memberikan pengalaman. Memberikan pengalaman baru ya? Memberikan pengalaman. Dan dapat ilmu itu bagian kecil dari pengalaman itu. Oh, berarti pengalaman besar ya? Iya. Oke. Saya aku contohnya mau membacakan buku, gua anakku baca buku Katak yang Baik Hati. Nah, aku tujuannya golek ilmu ki buku aku tersampah. Tapi kan tujuanku golek pengalaman. Wah, anakku bisa ngomongke aku mau coba buku dan sebagainya. Nah, mengapa orang harus membaca ini? Yang pertama, bagi pecinta wayang ini memberikan alternatif kita dalam apa ya? Mendapatkan informasi seputar wayang ya, karena kita kan sangat merindukan pertunjukan wayang otomatis. Kalau pertunjukan wayang 9 jam itu teman-teman merasa berat, nek suka maca ini menjadi solusi praktis, tapi tidak menjadi solusi utama. Solusi utamanya tetap pakeliran. Iya, ini koyo menjadi obat paracetamol wae lagi panas kayak paracetamol kok isi panas ya berarti periksa. Nah, sebab kita rindu wayang maca iki yo cek rindu. Rindu ya nonton pakeliran solusinya kayak itu. Dan buku ini mengisahkan secara detail. Jadi bagi orang yang memang tidak tahu dunia perwayangan, buku ini akan mengisahkan secara detail Gatotkaca ki sapa to, anaknya sapa to, dia bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, bagaimana perannya dalam sebuah kehidupan yang lebih luas ya. Dan terutama konflik batin ya. Konflik batin konflik menarik. Batin yang sangat luar biasa. Tapi di konflik batin nanti di buku Narasoma itu lebih keren. Iya. Oke, teman-teman, itu The Darkness of Gatotkaca. Banyak pengalaman yang menarik ya. Yang menarik. Dan tidak akan menyesal ya. Iya. Buku ini bisa dibeli di mana? Di saiki ya Mas. Di online. Di online. Ya, kalau pengalaman saya DM langsung ke Pak Pitoyo Amri di IG-nya. Atau di website, saya pernah beli bukunya Pak Pitoyo lewat website. Websitenya Pak Pitoyo. Nanti ada nomor WA-nya. Oh iya, jadi pesan di situ. Ya, intinya membaca buku akan memberikan pengalaman yang baru. Gitu. Gak ada rugi-ruginya ya saya kira membaca buku ya. Dibanding dibanding nonton drakor, hibah. Ya. Tapi siapa tahu baca buku juga bagian dari perhibahan intelektual. Menarik itu. Menarik ya. Jadi kita mau coba buku ki isinya ngerasani wong, sebenarnya buku itu sebenarnya kan isinya ngerasani wong ya. Tapi kan iya. Ada ilmu, ada intelektual, ada wawasan. Dan mungkin bagi sebagian orang membaca buku sudah eksistensi ya. Oh gitu ya? Ya, bagiku eksistensi Mas. Jadi mau coba buku ki menandakan aku sih urip ki aku beli buku ngono ya. Oh gitu. Ya, jadi saya punya penyakit aneh beli buku ini. Yo, ora tak waca Mas. Jadi ora tak buka sasampule tak kayak norak tak foto tak upload nang sosmed. Krisis eksistensi. Oke, itu teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalau teman-teman punya naskah, jangan ragu untuk kirim ke kami bantu supaya naskah itu layak terbit ya. Minimal bisa dijangkau anak Anda, bahkan mungkin cucu Anda, kan keren sekali. Pemikiran Anda bisa didialektikakan oleh generasi penerus Anda ya. Jangan lupa tonton video kita yang lain dan sampai ketemu di buka buku selanjutnya.